Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, dan radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan beberapa TV lain, serta para netizen di mana saja Anda berada. Kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Kita sedang membahas rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir. Kita sudah jelaskan salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada kematian dan beberapa peristiwa setelah kematian, seperti adanya alam kubur, di dalamnya ada fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita lanjut. Salah satu di antara bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya tiupan sangkakala. Alam yang maha dahsyat dan sangat ajaib, dengan seluruh hidup dan kehidupan yang ada di dalamnya, itu semuanya suatu saat akan berakhir, akan hancur, akan musnah, akan fana. Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam jagat raya ini akan fana. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajah Allah. Kata Imam Ibnu Hajar, illa dzal wajhi, kecuali sang pemilik wajah, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan selain Allah akan musnah, akan binasa. Binasanya makhluk ditandai dengan ditiupnya sangkakala untuk pertama kalinya. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Ditiuplah sangkakala, maka binasalah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Siapa yang ada di langit? Para malaikat. Yang ada di bumi, ya makhluk bumi. Para malaikat yang ada di bumi, manusia, jin, binatang, tumbuhan, dan semuanya. Ini tiupan sangat mengerikan, menghancurkan seluruh makhluk secara cepat, sampai orang yang mendengar tiupan ini tak sempat untuk menyampaikan wasiat, tak sempat untuk pulang ke keluarganya ketika dia mendengar tiupan sangkakala dan dia sedang ada di luar rumah. Allah terangkan dalam surah Yasin 48, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhissimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un.
Tidak ada yang mereka tunggu kecuali satu teriakan saja. Maksudnya satu tiupan yang akan merenggut kehidupan mereka dalam keadaan mereka sedang bertengkar. Mereka tidak mampu, tak sempat memberikan wasiat atau tak sempat pula pulang ke keluarganya. Saking cepatnya antara tiupan sangkakala tersebut dengan kehancuran. Sampai-sampai ketika ada dua orang yang sedang bertransaksi pakaian, belum selesai itu transaksi, maka ditiup sangkakala. Tidaklah terjadi transaksi, tidaklah sempat itu pakaian dilipat, kecuali kematian, kehancuran sudah merenggut mereka. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis, kata Rasul alaihi salatu wasalam, wala taqumanna as-sa'ah wa qad nashara ar-rajulan thawbahuma bainahuma fala yatabaya'ani wala yatwiyanihi wala taqumanna as-sa'ah wa qad insarafa ar-rajul bil labanin fala yat'amhu wala taqumanna as-sa'ah wa huwa yalitu hawdahu fala yasqi fihi wala taqumanna as-sa'ah wa qad rafa'a aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Kiamat pasti terjadi ketika dua orang laki-laki sudah membuka, menghamparkan baju yang mereka akan jual belikan, tapi mereka tidak sempat menyelesaikan transaksinya dan tidak sempat melipat kembali bajunya. Sudah keburu kiamat. Dan pasti kiamat terjadi ketika seseorang memerah susu dari kambingnya atau untanya, tapi tak sempat mereka meminumnya. Keburu terjadi tiupan sangkakala yang menghancurkan semuanya. Dan kiamat pasti terjadi ketika seseorang menggiring untanya ke tempat minum unta, tapi tak sempat si unta itu meminum airnya. Dan kiamat pasti terjadi ketika seseorang sudah mengangkat makanannya untuk dimasukkan ke dalam mulutnya, belum sampai disuapkan ke mulutnya, lalu kehancuran pun terjadi. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari Kitabul Fitan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang menunjukkan begitu cepatnya kehancuran terjadi ketika sangkakala itu ditiup. Apakah sangkakala? Bahasa Arabnya sur. Secara bahasa sur artinya qarn. Qarn itu tanduk. Karena memang bentuk dari sangkakala ini seperti tanduk. Dengan ukuran yang tidak bisa diperkirakan saking besarnya. Rasul alaihi salatu wasallam pernah ditanya, sebagaimana dalam Sunan Ibnu Hibban, At-Tirmidzi, Abu Daud, juga Musnad Ahmad, Mustadrak Al-Hakim, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Amr bin Abdullah bin As, jaa'a a'rabiyyun ila Nabi alaihi salatu wasallam faqala masur, qal asur qarnun yunfakhu fi. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu bertanya, apakah sur atau sangkakala tersebut? Beliau menjawab, itu adalah tanduk yang ditiup. Dan banyak sebenarnya penjelasan para ulama tentang makna dari sur, sampai ada 6 pendapat di kalangan para ulama, tapi di antara seluruh pendapat itu yang rajih, yang terkuat adalah memang sur artinya tanduk dengan ukuran yang sangat besar yang kemudian ditiup
oleh malaikat peniup yang menandai hancurnya alam jagat raya ini. Lalu siapa yang meniup? Di dalam Al-Quran Allah tidak menyebut malaikat yang meniupnya, hanya dikatakan dalam bentuk fi'il majhul. Fi'il majhul itu kata kerja bentuk pasif. Allah hanya menyebut wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala. Tapi siapa yang meniupnya tidak pernah disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih. Dalam hadis pun Rasul SAW tidak menyebut nama malaikat ini. Seperti hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, inna tarfa sahibis sur mundu ukila bihi musta'indun yanzuru nahwal arsh makhafatan ayyumara qabla ayyartada ilaihi tarfuh. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mata dari malaikat pemegang sangkakala sejak dia ditugaskan, dia bersiap sambil memandang ke arah arsy, ke atas arsy. Sebab Allah istiwa di atas arsy. Dia takut datang perintah ketika dia berkedip. Maka tidak pernah berkedip. Oleh karena itulah, maka dia selalu bersiap. Sampai di dalam hadis yang lain disebutkan kaifa an'am wa qad iltaqama sahibul al-qarn wa hana jabhatahu wa aswa sam'ahu yantadiru ayyumara ayyanfaq fayanfuhu. Kata Nabi SAW, bagaimana aku bisa bersenang-senang di dunia padahal malaikat pemegang sangkakala telah mengulum ujung sangkakalanya, sudah dimasukkan ke mulutnya, tinggal ditiup. Dia mengernyitkan dahinya, memasang telinganya, menunggu untuk diperintahkan agar ditiup, dia langsung meniup. Hadis ini pun sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Abu Nuaim dalam kitab Hilyah, Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya, termasuk Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan hadis ini sahih. Hanya disebut malaikat pemegang sur. Tapi siapa pemegang sur ini tidak disebut. Sebagian ulama ada yang mengatakan yang meniup adalah Israfil. Seperti perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama Ahlus Sunnah madhab Syafi'i, penyusun kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, penyusun kitab Bulughul Maram tentang masalah fiqh. Beliau berkata, ustusyira anna sahiba sur Israfil alaihissalam wa naqala fi al-Hulaimi al-ijma'. Telah masyhur, populer, bahwa pemegang sur adalah Israfil alaihissalam. Al-Hulaimi menyatakan sudah ijma' di kalangan para ulama tentang hal ini. Adapun yang menjadi landasan disebutnya Israfil, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, disebut bahwa Nabi SAW menyatakan kaifa an'am wa qad iltaqama Israfil al-qarn. Bagaimana aku bisa bersenang-senang di dunia? Padahal Israfil sudah mengulum, memasukkan al-qarn itu ke dalam mulutnya. Tapi sanad hadis ini dhaif. Ini satu-satunya hadis yang menyebut Israfil sebagai peniup sangkakala dengan sanad yang dhaif. Sehingga sebagian ulama ada yang tawakuf,
Mereka meyakini Israfil itu ada sebagai nama malaikat. Walaupun tidak disebut dalam Al-Quran. Yang disebut dalam Al-Quran Jibril, Mikail disebut. Tapi Israfil tidak. Cuma ada hadis yang sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim yang menyebut nama Israfil. Seperti doa iftitah dalam sholat tahajud yang dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau tahajud membaca iftitah Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah sampai akhirnya. Kata Rasul SAW, Allahumma rabba Jibril, wahai Allah penguasa malaikat Jibril, Israfil, Jibril, Mikail dan Israfil. Nama Israfil disebut dalam hadis yang sahih walaupun tidak disebut dalam Al-Quran. Al-Quran dan hadis yang sahih menyebut sangkakala ditiup oleh malaikat tanpa menyebut nama. Oleh karena itu sebagian ulama menyatakan karena ini perkara gaib. Perkara gaib tidak boleh didasarkan kepada hadis yang dhaif. Harus hadis yang sahih atau Al-Quran. Maka sebagian ulama menyatakan tidak mengaitkan, tidak memastikan bahwa peniup sangkakala itu adalah Israfil. Tapi sebagian ulama Ahlus Sunnah seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah juga menyatakan bahwa peniup sangkakala adalah Israfil. Ikhtilaf di kalangan para ulama, wallahu a'lam. Maka ketika Nabi SAW menyatakan bagaimana aku akan senang-senang di dunia, padahal pemegang sangkakala sudah mengulum sangkakala di mulutnya, menunggu untuk ditiup. Begitu ada perintah langsung ditiup. Sudah siap. Apa kata para sahabat? Fa kaifa naqulu ya Rasulullah. Kalau begitu apa yang harus kita katakan wahai Rasulullah? Beliau bersabda, qulu hasbunallah wa ni'mal wakil tawakkalna 'alallahi rabbina. Katakan oleh kalian hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dia sebaik-baik pelindung. Tawakkalna 'alallahi rabbina. Kami hanya bertawakal kepada Allah sebagai Rabb kami. Berkata Imam At-Tirmidzi, salah satu di antara periwayat dari hadis ini, haditsun hasanun. Hadis ini hasan dan Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Kapan sangkakala ini ditiup? Harinya sudah disebut, sudah ditentukan, yaitu hari Jumat. Cuma Jumat kapan, tahun berapa, bulan apa tidak disebut. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata alaihi salatu wassalam, khairu yaumin tal'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhraju minha wa la taqumus sa'ah illa yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumatlah Allah menciptakan Adam. Di hari Jumat pula Allah masukkan Adam ke dalam surga. Di hari Jumat pula Allah keluarkan Adam dari surga dan tidaklah kiamat terjadi kecuali hari Jumat. Dalam hadis lain dari Aus bin Aus radhiyallahu an berkata Nabi alaihi salatu wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi an-nafkhah wa fihi as-saqqa
Fa'akthiru alayya minas salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hari yang paling utama dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Di hari Jumat Adam diciptakan. Di hari Jumat pula Adam dicabut rohnya. Di hari Jumat pula ditiup sangkakala, dan di hari Jumat pula seluruh makhluk binasa. Perbanyak oleh kalian bersolawat kepadaku di hari Jumat. Karena solawat kalian itu akan ditampakkan kepadaku. Ini anjuran untuk memperbanyak solawat. Malam Jumat, hari Jumat, perbanyak solawat. Berapa jumlahnya? Tidak perlu dihitung. Sebanyak mungkin. Sedang apapun. Sedang berjalan, solawat. Sedang duduk, solawat. Sedang berbaring, solawat. Nyetir mobil, nyetir motor, dibonceng. Asal jangan lagi di WC. Bersolawat tidak boleh. Karena menghinakan nilai solawat yang agung kalau dilakukan di dalam WC. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih yang menunjukkan bahwa ditiupnya sangkakala itu hari Jumat. Dalam hadis lain yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wassalam, "Uridat alayyal ayyam, fa uridu alayya fiha yaumul jum'ah." Faidah yaka mar'ati bayda fi wasatiha nuktah sauda faqultu ma hadhihi qila as-sa'ah. Ditampakkan kepadaku hari-hari, dan di antara hari ditampakkan seluruh hari Jumat. Hari Jumat sejak awal sampai akhir diperlihatkan kepada Nabi SAW. Ternyata gambaran hari Jumat itu tak ubahnya seperti cermin yang bening, bersih, kinclong. Tapi di tengahnya ada satu titik hitam. Lalu aku bertanya, titik hitam ini apa? Ini khusus cermin itu adalah simbol dari hari Jumat secara keseluruhan. Dijawab, itu adalah hari kiamat. Dan banyak lagi hadis yang lain yang menjelaskan ditiupnya sangkakala sebagai tanda terjadinya kiamat adalah hari Jumat. Karena itulah tak ada makhluk di alam jagat raya ini kecuali mereka sangat takut dengan kedatangan hari Jumat. Takut Jumat itulah kiamat terjadi. Semua. Kecuali dua, yaitu jin dan manusia. Kita kan ratusan ribuan kali melewati hari Jumat, anteng aja, nggak ada takut-takutnya ya. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Abu Daud dalam kitab Sunannya, juga At-Tirmidzi dan An-Nasi serta Imam Ahmad dalam Musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasul alaihi salatu wassalam, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi hubita, wa fihi tiba alaih, wa fihi mata, wa fihi taqumus sa'ah, wa ma min dabbatin illa wa hiya musikhatun yaumal jum'ah, min hini tusbihu hatta tatlu'a syams syafaqan minas sa'ah illal jinn wal ins. Sebaik-baik hari yang di hari itu matahari masih terbit adalah hari Jumat. Di hari Jumat Allah ciptakan Adam. Di hari Jumat juga Allah turunkan Adam ke dunia. Di hari Jumat pula Adam tobat, diterima tobatnya. Di hari Jumat juga Adam mati. Di hari Jumat juga kiamat akan terjadi. Tak ada satupun makhluk kecuali
mereka itu menanti-nanti datangnya hari Jumat dari mulai subuh sampai matahari tenggelam karena takut terhadap terjadinya kiamat. Setiap hari Jumat mereka nunggu dengan tegang, jangan-jangan Jumat sekarang ini kiamat terjadi. Semua begitu, kecuali jin dan manusia. Ini yang tidak merasa takut, tidak merasa tegang dengan datangnya hari Jumat. Ya. Berapa kali sangkakala ditiup? Ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan 2 kali, ada yang menyatakan 3 kali. Al-Quran hanya menjelaskan 2 kali tiupan. Seperti dalam Al-Quran surah Az-Zumar 68. Allah berfirman, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ditiuplah sangkakala. Ini tiupan pertama. Maka binasalah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali beberapa makhluk yang Allah kehendaki. Kemudian ditiuplah sekali lagi. Jadi 2 kali. Tiba-tiba semua makhluk yang sudah mati itu bangkit lagi berdiri dan mereka menunggu untuk dihisab. Quran hanya menjelaskan 2 kali. Dalam surah An-Nazi'at ayat 6 dan 7 Allah menyebut 2 kali tiupan. Tiupan yang pertama disebut rajifah, tiupan yang kedua disebut radifah. Sebagaimana firman Allah, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Pada hari ketika tarjufur rajifah maknanya ditiup sangkakala yang pertama. Tatba'uhar radifah kemudian diikuti dengan tiupan yang kedua. Jadi 2 kali. Kadang-kadang tiupan yang pertama disebut dengan soihah, yang kedua dengan nafkhah. Soihah itu teriakan. Teriakan ini menggambarkan tiupan pertama. Dan nafkhah tiupan yang kedua. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Yasin mulai 49 sampai 51. Ma yanduruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Fala yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali 1 tiupan. 1 teriakan. 1 teriakan ini tiupan. Tiupan yang pertama yang membinasakan mereka semua ketika mereka berselisih. Sedang berselisih di dunia, jeger kiamat. Ditiup, tiupan pertama dari sangkakala. Mereka tak mampu untuk memberikan wasiat, tak sempat untuk pulang ke rumah ketika sangkakala ditiup yang pertama kali. Hancur sudah. Kemudian wa nufikha fis-sur, lalu ditiup sangkakala yang kedua. Fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun, tiba-tiba mereka bergegas bangkit keluar dari kubur-kubur mereka menuju Allah Azza wa Jalla. Jadi Quran itu hanya menyebut 2 kali tiupan. Tiupan pertama membinasakan semua, tiupan yang kedua membangkitkan makhluk yang pernah hidup di alam dunia terus binasa dengan kiamat, lalu nanti mereka dihidupkan lagi. Hadis juga menyebut hanya 2 tiupan. Seperti dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi alaihi salatu wasalam, ma baina nafkhatain arba'un. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yawman? Qal abait.
Qal arba'una syahra, qal abait. Qal arba'una sanah, qal abait. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jarak waktu antara dua tiupan 40. Abu Hurairah mendengar itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disampaikan ke murid-muridnya. Apa kata murid-muridnya? Wahai Abu Hurairah, apa 40 yang dimaksud? Apakah 40 hari? Kata Abu Hurairah, abait, aku enggan menjawab. Apa 40 bulan? Aku enggak mau jawab. Apa 40 tahun? Aku juga enggak mau jawab. Jadi jarak waktu antara dua tiupan itu 40, mungkin 40 jam, 40 hari, 40 pekan, bulan, atau bahkan 40 tahun. Atau bahkan 40 abad, wallahu a'lam. Tapi jelas ini jarak waktu antara dua tiupan. Dan ini menunjukkan tiupan sangkakala itu hanya 2 kali. Dari sinilah maka mayoritas ulama menyatakan tiupan sangkakala itu hanya 2 kali dan tidak 3 kali. Itu yang pertama. Pendapat kedua, ada lagi yang menyatakan bahwa tiupan itu 3 kali. Tiupan pertama disebut nafkhatul faz'i. Tiupan yang mengejutkan. Semua makhluk terkejut, tapi belum mati. Terus tiupan kedua baru mati. Tiupan ketiga dibangkitkan lagi. Di antara ulama Ahlus Sunnah yang berpendapat demikian adalah Ibnul Arabi. Pakai alif lam. Ibnul Arabi. Abu Bakar Ibnul Arabi. Seorang ulama Ahlus Sunnah. Adapun kalau Ibnu Arabi tanpa alif lam, enggak. Beda orang. Beda akidah juga. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan 3 kali. Termasuk Imam Ibnu Katsir. Termasuk Imam As-Saffaraini. Ya. Hujjah mereka, Allah berfirman dalam surah An-Naml 87, wa yauma yunfakhu fis-sur fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah. Pada hari ketika sangkakala ditiup, terkejutlah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Terkejut tapi tidak mati. Kemudian wa nufikha fis-sur. Ditiuplah sangkakala yang kedua. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Maka binasa semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Yang kedua. Tiupan yang ketiga adalah dibangkitkannya seluruh makhluk yang pernah mati lalu dibangkitkan kembali. Jadi ada yang menyatakan 3 kali. Walhasil ulama ikhtilaf. Yang rajih yang menyatakan 2 kali. Karena apa? Tiupan sangkakala memang membuat terkejut awalnya lalu kemudian mati. Makanya Quran dan hadis hanya menyebut 2 kali tiupan. Walaupun ada satu ayat yang menjelaskan tiupan pertama berefek 2. Efek pertama terkejut, efek 2 mati. Sehingga ada kesan 2 efek ini 2 tiupan. Lalu dengan tiupan ketiga dibangkitkan jadi 3. Tapi ulama yang berpendapat hanya 2 kali, tiupan pertama ini berefek 2 efek. Efek pertama terkejut, lalu setelah itu kemudian mati. Ya, inilah pendapat yang lebih rajih 2 kali. Lalu dijelaskan tadi ketika sangkakala yang pertama ditiup, binasa seluruh makhluk di langit dan di bumi. Apakah termasuk para malaikat? Iya, termasuk para malaikat. Sebab tidak ada makhluk yang ada di langit kecuali para malaikat. Selain malaikat nggak ada lagi yang hidup di langit. Superman, Gatotkaca itu fiktif. Lagi pula itu bukan di langit, masih di bumi. Sekali-kali
terbang di atas tanah seperti burung. Burung apakah di langit? Enggak, di bumi. Toh mereka bersarangnya di bumi. Apakah burung terbang terus nggak berhenti-berhenti? Enggak ya. Mereka pasti turun ke pohon atau ke tanah, kadang-kadang nyemplung ke laut ketika berburu ikan. Mereka juga makhluk bumi, bukan makhluk langit. Adapun makhluk langit tiada lain kecuali para malaikat. Oleh karena itulah maka semua malaikat yang ada di langit binasa dengan tiupan sangkakala pertama. Dan makhluk yang ada di bumi. Illa man syaa Allah, kecuali beberapa makhluk Allah yang Allah kehendaki itu tidak mati. Ada beberapa makhluk yang tidak mati. Siapa mereka? Para ulama ikhtilaf juga sampai mereka ada 5 pendapat di kalangan mereka tentang siapa yang tidak mati ketika sangkakala ditiup tersebut. Siapa saja? Pertama, Imam Ibnu Hazm rahimahullah berpendapat yang tidak mati itu adalah para malaikat. Karena dalam i'tikad Imam Ibnu Hazm, para malaikat adalah makhluk yang hanya berupa ruh tanpa jasad. Makanya tidak mati. Karena apa? Karena kematian itu teralami hanya oleh makhluk yang beruh dan berjasad. Ketika ruh berpisah dari jasad, mati. Adapun kalau malaikat yang hanya karena ruh, dia tidak mati. Ini pendapat Imam Ibnu Hazm. Tapi ini dibantah oleh para ulama. Kenapa? Karena para malaikat adalah makhluk yang berjasad dan berruh. Jasadnya diciptakan dari cahaya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jin aw khuliqal jan mimma rijmin nar wa khuliqa Adam mimma usifa lakum. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api. Sedangkan Adam diciptakan dari apa-apa yang sudah diterangkan kepada kalian. Dari tanah. Bercampur air. Maksud diciptakan itu jasadnya. Jasad malaikat diciptakan dari cahaya. Jasad jin diciptakan dari api, jasad manusia diciptakan dari tanah. Tapi tidak berarti malaikat berupa cahaya. Sebagaimana jin tidak berupa api dan manusia tidak berupa tanah. Cuma bahan penciptaannya dari sana. Makanya keliru kalau digambarkan malaikat itu bercahaya begitu. Hanya karena dianggap dia diciptakan dari cahaya lalu bersinar. Enggak, itu jasad. Adapun ruhnya tidak diterangkan terbuat dari apa, baik ruh malaikat, jin ataupun manusia bahkan hewan ada ruhnya, tapi tak ada keterangan apa bahan penciptaan ruh. Dan Allah hanya memberikan informasi yang super sedikit tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Jawab olehmu, ruh itu urusan Allah. Dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali hanya sedikit saja. Dari apa bahannya tidak diterangkan. Kalau fisiknya, jasadnya diterangkan. Malaikat dari cahaya, jin dari api, dan manusia dari tanah. Ya, adapun ruhnya tidak. Nah, oleh karena itulah maka malaikat adalah makhluk yang berjasad dan berruh.
Karena itu suatu saat mungkin malaikat mati, iya, terpisah ruhnya dari jasad. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang sahih bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza takallama bil wahyi akhadhal malaikatu minhu mithlul ghash." Wa fi riwayatin idza sami'atil malaikatu kalamahu sa'iku. Sesungguhnya Allah apabila berbicara dengan wahyu, umpamanya Allah menyatakan besok aku tetapkan begini, begini, begini. Malaikat mendengar. Ketika Allah berbicara, para malaikat pingsan. Dalam riwayat lain, apabila malaikat mendengar firman Allah, so'iku, mereka itu pingsan. Dan ketika menerangkan hadis ini, para ulama menyatakan fa-akhbara fi hadzal hadis annahum yus'akun so'iqal ghasyi. Fa idza jaza alaihim so'iqal ghasy jaza alaihim so'qal maut. Nabi dalam hadis tadi menerangkan para malaikat pingsan. Kalau para malaikat pingsan menunjukkan mereka juga mungkin mati. Kalau mereka memungkinkan pingsan dan sudah. Sampai di dalam ayat dikatakan hatta idza fuzi'u an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq. Begitu pingsan mendengar kalam Allah lalu mereka siuman. Tapi masih diliputi rasa takut. Hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika rasa takut itu sudah dicabut dari hati mereka. An qulubihim, para malaikat punya hati. Sebab ayat hatta idza fuzi'a an qulubihim, ketika rasa takut dihilangkan dari hati-hati para malaikat. Qalu, mereka berkata, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Allah? Oleh sebagian malaikat lain dijawab al-haq, kebenaran. Jadi ketika Allah berfirman mereka pingsan. Dan sudah kita terangkan pingsan adalah saudaranya mati. Pingsan itu lebih parah daripada tidur, ya enggak? Tidur dicabut ruhnya sementara dari jasadnya. Makanya karena ada peristiwa berpisahnya ruh dari jasad ketika tidur, tidur oleh ayat, oleh hadis sering disebut kematian atau wafat. Oleh para ulama disebut al-wafatus sughra, kematian kecil. Apa yang kita baca ketika mau tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Maksud mati, tidur. Maksud hidup, bangun dari tidur. Begitu bangun, apa yang kita katakan? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku setelah dia mematikan kita. Maksud mematikan itu menidurkan. Oleh karena itulah tidur disebut dengan kematian. Tapi kematian kecil. Karena adanya terpisah antara ruh dan jasad. Nah, peristiwa yang terjadi pada saat pingsan lebih parah daripada tidur. Kalau tidur antara ruh dengan jasad terpisah tapi masih ada hubungan. Dengan hubungan yang kuat. Sehingga apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi seringkali berefek kepada jasadnya di tempat tidur. Mimpi berteriak, benar berteriak tuh. Mimpi anak kecil ketika mimpi kencing benar-benar ngompol kan di kasur. Yang sudah dewasa mimpi melakukan hubungan suami istri benar junub kan? Masih ada hubungan. Dengan hubungan yang kuat. Adapun pingsan lebih parah.
Ada hubungan antara ruh dengan jasad, tapi dengan hubungan yang sangat lemah. Kayak mati aja kan, pingsan tapi masih bernafas gitu. Tapi itu menunjukkan terpisahnya antara ruh dan jasad untuk sebentar. Dan itu teralami oleh para malaikat. Sampai pingsan mereka. Makanya disebutkan kalau memungkinkan mereka pingsan selama hidup, berarti mereka pun memungkinkan mati. Terbantahlah pendapat Imam Ibnu Hazm yang menyatakan malaikat tidak mati ketika ditiup sangkakala pertama. Kalau para malaikat tidak mati, lalu apa maksud ditiup sangkakala lalu binasalah makhluk yang ada di langit? Siapa kalau bukan malaikat? Nggak ada makhluk lain yang ada di langit selain malaikat. Inilah yang pertama. Kedua, berkata Maqatil bin Hayyan rahimahullah dan yang lain-lain, bahwa makhluk yang tidak mati ketika sangkakala ditiup ada 4. Pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil, keempat Malakul Maut. Jibril, Mikail karena 2 pemimpin para malaikat yang paling mulia, maka tidak mati. Israfil karena dialah yang meniup sangkakala, maka tidak ikut mati. Sebab nanti dia meniup lagi yang kedua, kalau mati nggak bisa niup kan. Dan yang ketiganya Malakul Maut, sebab dialah yang mencabut nyawa seluruh makhluk lain ketika kematiannya. Ditambahkan sebagian ahli ilmu yang tidak mati juga malaikat pemikul arsy. Allah menyatakan wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah. Ketika sangkakala ditiup atau hari kiamat, arsy Allah dipikul oleh 8 malaikat. Makanya mereka tidak mati ketika sangkakala ini ditiup. Terlebih yang dikatakan mati adalah semua makhluk langit dan bumi. Fasa'iqa man fis samawat fasa'iqa wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ditiuplah sangkakala, matilah semua yang ada di langit. Adapun pemikul arsy di atas langit, bukan di langit. Di atas langit ke-7 ada air, di atas air ada kursi Allah, di atas kursi ada air, di atas air ada arsy Allah. Jadi kursi di atas langit ke-7. Maka tidak mati semua yang ada di sana, termasuk malaikat pemikul arsy. Ini pendapat kedua. Pendapat yang ketiga dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, bahwa yang tidak mati itu bidadari-bidadari surga dan pelayan-pelayan di surga. Selain Imam Ahmad, yang berpendapat seperti inilah Abu Ishaq bin Syaqila dari kalangan Hanabilah, juga Imam Al-Dhahhak bin Muzahim, termasuk malaikat penjaga surga dan penjaga neraka, termasuk makhluk yang ada di dalam neraka sebagai alat penyiksa seperti ular-ular dan kalajengking yang berbisa. Kenapa itu tidak mati? Karena itu bukan di langit dan di bumi, itu di alam lain, itu di surga dan neraka. Penghuni surga dan neraka diciptakan untuk abadi, termasuk bidadari-bidadarinya tidak mati. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, wa ammal istisna fahuwa mutanawilun lima fil jannah min lahuril in fa inal jannah laisa fiha mautun. Adapun makhluk yang dikecualikan dari kematian ketika sangkakala ditiup mencakup semua yang ada di surga, baik bidadari surga ataupun wildan pelayan di surga, karena di dalam surga tidak ada lagi kematian. Itulah pendapat yang ketiga. Dan banyak lagi pendapat lain, tapi intinya itulah yang
menjadi rujukan para ulama. Dan yang keempat ini gabungan antara pendapat kedua dan yang ketiga tadi. Yang tidak mati Jibril, Mikail, Israfil dan Malakul Maut serta malaikat pemikul arsy, termasuk siapa yang ada di surga dan siapa yang ada di neraka, mereka tidak ikut mati karena mereka tidak hidup di langit dan di bumi, tapi di luar itu, di alam lain. Inilah keterangan yang menyatakan bahwa ada makhluk yang dikecualikan dari kematian, dan itu sudah diterangkan di dalam penjelasan yang barusan, ya. Inilah ikhwah sekalian penjelasan tentang beriman kepada adanya sangkakala yang ditiup. Wajib kita imani, wajib kita percayai karena diterangkan dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dan menjadi ijma ulama ahlus sunnah tentang hal ini, ya. Cukup penjelasan kita di sore hari ini sampai di sini, dan kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Seperti biasa khusus hari Jumat, pertanyaan dikhususkan bagi pendengar dan pemirsa radio dan TV Roja. Kepada Al-Akh Ari di studio Radio Roja Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Barakallahu jazakallahu khairan. Terima kasih. Semoga menjadi tambahan ilmu. Yang bacaan yang bisa saya kenapa masuk ketika musisi apa ketika manusia dibangkitkan jika ditiupkan sangkakala kedua, bentuknya sudah seperti Nabi Adam yaitu Nabi Hasta, maupun seperti kita pada baik, barakallahu fiik. Ketika sangkakala ditiup, bangkitlah seluruh makhluk, jin, manusia, dan binatang. Sebelum sangkakala kedua ditiup, seluruh kuburan manusia ada di sebuah tanah yang suci, di mahsyar. Lalu Allah menurunkan air hujan, ibarat benih yang disiram oleh air hujan, maka tulang belulang makhluk yang dikubur di sana dan tulang yang tersisa tulang ekor, maka tumbuh berkembang menjadi manusia utuh. Ada badannya, kepalanya, kaki, tangan utuh seperti sedia kala. Ilmiah enggak? Sangat ilmiah. Tak ubahnya seperti biji di dunia, hanya kecil sebesar kelereng, ditanam di dalam tanah, disiram dengan air, lama-lama apa yang terjadi? Biji itu tumbuh menjadi tunas, tunas jadi batang, batang keluar dahan dan seluruh sampai jadi pohon besar. Itu di dunia. Dan kita sudah pernah belajar di SMP dalam pelajaran ilmu biologi tentang isi kandungan biji. Ternyata dalam biji terkandung seluruh bahan yang membentuk sebuah pohon besar. Begitu juga manusia, tersisa satu tulang ekor. Di satu tulang ekor terkandung seluruh bahan dari tubuh manusia. Ada bahan untuk pembuat kepala, tangan, kaki, dan semuanya. Hanya prosesnya super cepat. Kalau biji di dunia begitu ditanam mungkin tahunan sampai jadi pohon. Kalau tulang manusia ditanam, disiram air hujan, tumbuh secara cepat. Jadilah tubuh manusia secara utuh. Laki, perempuan, orang mukmin, orang kafir, binatang, jin, itu semuanya. Tapi masih mati. Dan ukurannya apakah sebesar Nabi Adam? Tidak, sebesar kita.
Karena belum ke surga, belum ke neraka. Lalu setelah tubuhnya utuh sebagai manusia biasa, ditiup sangkakala kedua. Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah menyebut di dalam trompet atau yang bentuknya seperti tanduk yang disebut sur atau sangkakala tadi, terdapat seluruh ruh dari seluruh makhluk hidup. Begitu ditiupkan, ruh-ruh itu lepas dari sangkakala tersebut dan masing-masing ruh masuk ke jasad yang menjadi pasangannya ketika di dunia. Masuk ke jasad masing-masing lalu bangunlah, hiduplah mereka. Adapun ukurannya masih seperti ukuran kita di alam dunia ini. Baru berubah ukurannya setelah masuk surga dan neraka. Adapun ahli neraka besarnya tak ada tandingannya. Raksasa di alam dunia pun kalah. Dinosaurus juga kalau benar ada, nggak ada apa-apanya dibanding ukuran ahli neraka. Ahli neraka giginya aja sebesar gunung Uhud, itu giginya. Bagaimana dengan mulutnya, dengan kepalanya, dengan badannya. Satu tempat duduk satu ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Ini menunjukkan besar. Ketebalan kulit ahli neraka setebal 3 mil. Kulitnya saja. Kebayang orangnya segede apa. Adapun penghuni surga, mereka akan seukuran Nabi Adam ketika pertama kali beliau diciptakan. Setinggi 60 hasta. Satu hasta itu hampir 1 meter. 46,2 sentimeter gitu. Hampir setengah meter. Jadi kalau 60 hasta hampir 30 meter. Tingginya Nabi Adam. Seukuran itulah kita di surga kelak. Mana yang lebih besar? Apa penghuni surga atau penghuni neraka? Penghuni neraka jauh lebih besar daripada penghuni surga. Jadi berubahnya ukuran manusia ketika sudah ke surga atau ke neraka. Sebelum itu ukuran manusia masih normal seperti ukuran kita di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Ari. Baik, saya terima kasih atas jawaban saya. Selanjutnya kami bacakan dengan saksi kembali dari jawaban sik di bagian kanan. Ustaz ketika sampai di berapa jarak antara firman pertama dengan firman berikutnya? Tadi sudah dijelaskan. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW berkata, ma baina nafqatain arba'un. Jarak antara 2 tiupan, jarak waktu antara 2 tiupan 40. Lalu Abu Hurairah ditanya, apakah 40 jam? Gak mau jawab. 40 hari, 40 bulan, 40 tahun gak mau jawab. Terus yang benar berapa atuh? Abu Hurairah aja gak berani jawab. Dan Abu Hurairah bersikap begitu karena Nabi SAW juga ketika ditanya gak jawab. Masa saya berani jawab? Cuma ada pendapat di kalangan para ulama, ini bukan jawaban saya. Sebagian ulama menyatakan ada yang minimal 40 tahun. Diambil dari mana? Dari salah satu ayat dalam surah Yasin. Ketika sangkakala kedua ditiup, lalu bangunlah semua makhluk termasuk orang kafir. Lalu orang kafir berkata, "Man ba'athana mim marqadina."
Siapa yang membangkitkan, membangunkan kami dari tidur-tidur panjang kami. Di surah Yasin itu orang kafir menyatakan sebelum dibangkitkan itu kami tidur panjang. Dari ayat ini ada orang yang salah paham. Oh, kalau begitu ketika di alam kubur orang kafir itu tidur yang lama. Makanya begitu dibangkitkan mereka berkata, "Mamba'atsana min marqadina." Siapa yang membangunkan kami dari tidur panjang? Lalu mereka menjadikan ayat ini sebagai dalil untuk mengingkari adanya alam kubur. Tuh orang kafir nggak disiksa tapi tidur. Dibantah oleh para ulama, keliru. Yang dimaksud siapa yang membangkitkan kami dari tidur panjang ini ada dua jawaban. Ibnu Abbas menjawab, ini maknanya di alam kubur orang kafir diazab, disiksa dengan azab yang hebat. Tapi nanti di neraka jauh lebih dahsyat siksanya, sehingga saking dahsyatnya siksa mereka di alam kubur itu ibarat tidur. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, yang dimaksud tidur panjang itu adalah tidur ketika mereka mati setelah tiupan sangkakala pertama. Mati. Tertidur seluruh makhluk. Baru dibangkitkan lagi setelah tiupan yang kedua. Jadi jarak antara tiupan pertama dan tiupan kedua semua makhluk tidur. Termasuk orang kafir, iya, belum dibangkitkan. Pas dibangkitkan mereka terhenyak. Siapa yang membangunkan kami dari tidur panjang? Maksud tidur panjang itu adalah tidur pada waktu jarak antara dua tiupan. Disebut tidur panjang atau lama menunjukkan tahunan. Dan ini yang menjelaskan minimal 40 tahun tadi. Kalau hanya 40 jam, 40 hari tidak dianggap lama tidurnya, tapi sebentar. Dari sinilah para ulama sebagian menyatakan 40 tadi minimalnya 40 tahun. Makanya orang kafir menyatakan mamba'atsana min marqadina. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami yang panjang ini? Ini hanya salah satu qaul ulama. Bukan berdasarkan hadis Nabi SAW. Tapi hadis Nabi hanya menyatakan 40. Adapun 40 jam, 40 hari, 40 bulan atau tahun tidak dijelaskan secara qat'i dalam hadis. Itu hanya salah satu qaul saja. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Ari. Dari saudara baru Christian dari ujung baru, apa Ustaz bisa bertanya? Bila keburukan untuk diri kita sendiri bisa menjadi doa keburukan untuk diri kita bisa menjadi bumerang. Baik, wa fika barakallah. Doa keburukan. Maknanya mendoakan agar kita ditimpa keburukan gitu. Baik. Pertama yaitu terlarang. Jangan dilakukan. Walaupun untuk kemaslahatan kita di akhirat. Sebagaimana seorang sahabat ada yang sakit keras. Oleh Nabi SAW ditengok. Nabi SAW bertanya, curiga nih. Apa kamu berdoa sesuatu? Orang itu menjawab, iya saya berdoa ya Rasulullah. Dan dikabul doanya. Doanya isinya keburukan. Dia menyatakan, ya Allah, azab apa saja yang engkau akan timpakan kepadaku di akhirat karena dosa-dosaku, timpakan sekarang saja di dunia ya Allah. Dikabul. Dia sakit parah yang keras. Rasul SAW sampai menyatakan, subhanallah. Kenapa kamu tidak berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Kalau yakin doa dikabul, kenapa enggak minta ampunannya? Walaupun banyak dosa, minta ampunan dikabul, dosanya dihapus. Tinggal tersisa kebaikan. Oleh karena itu kita tidak boleh mendoakan
keburukan bagi diri sendiri. Secara syar'i dilarang. Apakah ini berefek kepada nasib kita di akhirat? Ada, walaupun baik sebenarnya secara ukhrawi. Kenapa? Karena semua penderitaan di dunia, apapun bentuknya, fisik ataupun psikis, itu menghapus dosa. Ma min muslimin yusibuhul adha. Tidak ada seorang muslim yang ditimpa sebuah penderitaan. Disebutkan wala haznun wala hammun wala maradun au saqamun, gitu ya. Tidaklah seorang muslim ditimpa penderitaan, kesedihan, keresahan, termasuk penyakit. Wala nasabun wala wasabun, atau kelelahan, kepayahan. Kita lelah, kita lemes gitu, atau kita sedih, atau kita resah, gelisah. Hatta syauka yushakuha, sampai ada sebutir sebatang duri yang melukai kita, kecuali semua itu menghapus dosa-dosa dia. Syekhul Islam dalam kitab Ahkamu Ussatil Mu'minin menyatakan semua penderitaan yang dialami manusia baik di alam dunia ketika hidup atau ketika akan mati saat sakarat atau azab di alam kubur, termasuk penderitaan di akhirat di padang mahsyar, itu mengurangi dosa-dosa. Sehingga kalau ada orang yang ketika setelah dihisab dengan kondisi yang menderita masih masuk neraka, menunjukkan itu dosa kegedean. Saking banyaknya dosa tidak terhapus oleh semua penderitaan yang pernah dialami. Masih ada saldo dosa yang harus diperhitungkan di neraka. Ya, semuanya itu menghapus dosa. Maka kalau kita mendoakan keburukan, ya Allah sakitkan saya umpamanya, ya Allah miskinkan saya umpamanya, ya Allah berikan keburukan, kesialan kepada saya setiap hari umpamanya, dan dikabulkan, lalu kita mengalami apa yang menjadi isi doa kita, kita jadi menderita, kita jadi sakit, kita jadi sial terus, itu semua memang menggugurkan dosa-dosa kita, karena itu adalah berupa penderitaan, dan semua penderitaan fisik ataupun psikis, lahir ataupun batin, itu mengurangi dosa-dosa kita. Berfirman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kamu itu karena dosa-dosa kamu. Para Allah sudah memaafkan banyak dosa. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Ma nazala bala'un illa bidzam wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah." Tidaklah turun musibah, bala, penderitaan kecuali karena dosa, dan tidaklah terangkat ini musibah kecuali dengan tobat. Termasuk bala, musibah, penderitaan itu berupa psikis, kejengkelan orang-orang terdekat kita, istri kita, anak kita, motor, mobil kita suka bikin jengkel, ya, mogok ke, bocor ban ke, kesenggol orang ke, bermasalah kan? Itu hukuman atas dosa kita. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, "In asaitullah fara'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati." Kalau aku maksiat kepada Allah, dampak buruk maksiatku itu terlihat pada keburukan akhlak istriku, anak-anakku, bahkan binatang tungganganku. Jadi semua penderitaan itu azab atas dosa kita dan menghapus dosa-dosa tersebut, ya. Jadi kalau kita mendoakan keburukan bagi diri kita, lalu kita dikabul, keburukan ini benar menimpa kita, maka itu melahirkan penderitaan dan itu ya menghapus dosa. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir adik ya. Apakah yang menyaksikan nyaman jika hal itu benar, kita sebagai kaum muslimin juga merasakan tidak terpukul. Barakallahu fiik.
Iya, ketika kiamat terjadi tak ada seorang muslim pun di alam jagat raya ini. Hanya manusia terbejat. La taqumus sa'ah illa la yuqalu fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali di muka bumi ini tidak ada satupun yang menyebut nama Allah. Semuanya kafir, semuanya musyrik. Itu generasi terburuk dalam sejarah kehidupan manusia, dan di generasi itulah kiamat terjadi. Sehingga hadis yang menyatakan la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haqq hatta taqumas sa'ah. Akan selalu muncul satu kelompok dari umatku yang tegak di atas kebenaran sampai kiamat. Maksud kiamat di sini hatta taqumas sa'ah, maksud sampai muncul salah satu tanda kiamat. Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan maksudnya muncul angin yang halus dari Yaman. Siapapun orang yang memiliki iman walaupun sekecil debu, kena angin itu mati. Sehingga hanya orang-orang yang tidak punya iman yang masih hidup. Itulah as-sa'ah yang dimaksud. Sampai detik itu masih ada orang di atas kebenaran. Dari detik itu sampai terjadinya kiamat, nggak ada lagi orang di atas kebenaran. Semuanya kafir, musyrik, dan di generasi terburuk itulah kiamat terjadi. Tak ada seorang pun muslim di saat tersebut. Adapun kaum muslimin semuanya sudah mati sebelum itu dan dikuburkan. Apakah mereka itu memperoleh, merasakan dahsyatnya goncangan hari kiamat? Iya. Sebab kita di alam kubur hidup lagi. Sudah kita terangkan ada 5 kondisi manusia di alam kubur. Pertama, para nabi, para rasul berada di Ar-Rafiqul A'la. Tempat terbaik di alam kubur. Nggak bisa kita capai, itu khusus para nabi, para rasul. Kedua, para syuhada. Mereka menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Nikmat. Itulah nikmat kubur. Ketiga, orang-orang mukmin yang soleh. Mereka menjelma menjadi burung yang bergelantungan di pohon-pohon surga. Nikmat. Tapi tidak senikmat para syuhada. Itu 3 kelompok di alam kubur yang bahagia. Adapun kelompok keempat, usatul mukminin, orang mukmin yang ahli maksiat, mereka dapat azab kubur. Kedahsyatan azabnya tergantung kadar dosanya. Dan yang terakhir kelima, orang non muslim, orang kafir semua dapat azab kubur yang jauh lebih dahsyat daripada azab kubur bagi ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin. Itu keberadaan mereka di alam kubur. Kapan itu teralami? Terus sampai kiamat. Ketika kiamat terjadi, seluruh manusia yang ada di alam kubur pun mengalami goncangan, kecuali para syuhada. Para syuhada, kata Nabi SAW, yu'tolis syahid sittu khisolin. Orang yang mati syahid akan diberi 6 keistimewaan. Salah satunya adalah wa yu'manu min faz'il akbar. Akan diamankan dari goncangan dahsyat hari kiamat. Di alam kuburnya mereka tetap aman. Dari hadis ini para ulama menyatakan bila para syuhada saja sudah aman dari goncangan alam hari kiamat, apalagi para nabi, para rasul yang lebih tinggi daripada para syuhada. Lebih aman lagi. Adapun selain syuhada, orang mukmin yang soleh mengalami goncangan hari kiamat di alam kuburnya. Apalagi orang-orang yang dapat azab kubur, ya mereka lebih mengalami lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp,
Yuk berdakwah bersama kami, dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.